Giovanni Francisco Bernardone lahir di Assisi, daerah pegunungan Umbria, Italia Tengah pada tahun 1182. Ayahnya, Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya, sedang ibunya Johanna Donna Pica, seorang puteri bangsawan Picardia, Prancis. Ia dipermandikan dengan nama Giovanni Francisco Bernardone. Sewaktu Pietro kembali, segera ia mengetahui bahwa anaknya sudah dibaptis di gereja Katedral San Rufino dan telah diberi nama Giovanni, sama dengan Yohanes. Namun Pietro tidak menyukai nama itu dan menggantinya dengan nama Francisco, sama dengan Franciscus, mirip dengan nama kota yang dikaguminya yaitu Perancis. Di masa mudanya, Franciscus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Cita-citanya menjadi ksatria. Ketika usianya 20 tahun, Franciscus ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Franciscus dibebaskan, ia mendapat suatu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah itu Franciscus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Franciscus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin di kubur para rasul. Ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari, ketika sedang berdoa di gereja St. Damiano, Franciscus mendengar suara Tuhan, "Franciscus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Jadi, Franciscus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal untuk membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Senor Pietro Bernardone marah sekali. Franciscus dikurungnya di dalam kamar. Franciscus, dengan bantuan ibunya, berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi. Pak Bernardone segera menyusulnya. Ia mengancam jika Franciscus tidak mau pulang bersamanya, ia tidak akan mengakui Franciscus sebagai anaknya dan dengan demikian tidak akan memberikan warisan barang sepeser pun kepada Franciscus. Mendengar itu, Franciscus malah melepaskan baju yang menempel di tubuhnya dan mengembalikannya kepada ayahnya. Sejak saat itu dia mulai mengunjungi rumah sakit, melayani orang sakit, berkhotbah di jalan-jalan, dan memandang semua orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai saudara kandung. Orang-orang banyak mulai tertarik untuk mengikuti teladan hidupnya, hingga pada tahun 1209 ia memperoleh restu dari Paus mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan. Seperti kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius bab 19 ayat 21. Franciscus amat kudus. Ia tidak lagi melihat perbedaan di antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Baginya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karunia ilahi. Kelembutan jiwanya bahkan membuat binatang-binatang pun menyayanginya. Binatang buas menjadi jinak bila berada di dekat orang suci ini. Pada bulan September tahun 1224 saat Franciscus sedang dalam meditasi di Mount Alvernia di Apennines, ia menerima stigmata, yang kemudian secara periodik berdarah selama 2 tahun sisa hidupnya. Mukjizat ini memiliki peringatan yang terpisah pada tanggal 17 September. Ia sangat bersyukur menerima anugerah ilahi ini, namun ia berusaha dengan seksama untuk menyembunyikannya dari penglihatan orang lain.
Peringatannya pada tanggal 3 Oktober tahun 1226, dalam usianya yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati.